Yang buat baca ya Robi Bil. Masjidul Hidayat yang kami hormati, saya mengundang bapak-bapak setelah kita nanti pada Isya. Saya berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع فإن من جهدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإذا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بالوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام ليث السمرقندي، ثم إلى روح إمام نووي البنتاني، ثم إلى روح إمام السيوطي، وثم إلى روح كي عبد الله الشافعي، وثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح أستاذ حسان بن صفي الدين، ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن منهاج مصر، وثم إلى روح أبي محمد الحميد، وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح حجي مرتب بن حجي ساوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak RT Syakur, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Ustadz Haris, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik di luar dari kajian kitab Tanqihul Qaul. Saya mengambil kitab Tanbihul Ghafilin yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Qala sahihul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain. Qala al-faqih rahimahullah, man arada an yanjuwa min azabil qabri fa'alaihi an yulazima arba'ata asya'in wa yajtaniba arba'ata asya'in. Fa'ammal arba'atu allati yulazimuha muhafazatus salawat was sadaqatu wa qira'atul Qur'an wa kasratut tasbih. Fa inna hadzal asya'a tadhi'al qabri wa tusi'uhu. Wa ammal arba'atu allati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baul ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kitab ini disebutkan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Pasti di antara kita semuanya mengharapkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasad kita dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur, maka kita akan memperoleh kenikmatan kubur, kenikmatan di dalam kubur. Makanya sering orang berdoa itu, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, ay rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum, dan jangan jadikan kubur mereka hufratan min hufarin niran, lubang daripada lubangnya api neraka. Jadi nanti kita akan mengalami apakah kita ini akan mendapatkan nikmat kubur atau kita akan mendapatkan siksa kubur. Dan kita berharap ketika kita masuk ke dalam kubur, kita bawa amal soleh kita, maka kita akan memperoleh nikmat kubur. Namun memang banyak para ulama, sahabat
ketika dia berada di dalam kubur atau berada dekat kuburan, mereka sedih luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memastikan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tidak. Atau mereka tidak memastikan apakah mereka mendapat nikmat atau siksa. Gak ada yang bisa memastikan. Bahkan Ibunda Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, ketika mendekati ajalnya, dia berbisik kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kasih tahu Abah, nanti kalau saya meninggal, tolong surbannya buat jadi kafannya." Kenapa? Takut sama siksa kubur. Begitu juga Utsman bin Affan, ketika berada di dekat kuburan, dia nangis terseduh-seduh. Luar biasa. Lalu ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau menangis?" Kata beliau, "Ini kuburan adalah pintu pertama. Kalau seandainya saya selamat di sini, kesananya gampang. Tapi kalau saya masuk ke dalam kubur tidak selamat, maka kesannya susah." Nah, karena itulah kita berharap jamaah Masjid Nurul Hidayah, ketika kita dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur, kita bisa memperoleh nikmat kubur. Bagaimana cara kita agar tidak mendapatkan siksa kubur? Seorang ulama yang bernama Abu Lais As-Samarkani di dalam kitab Tanbihul Qafilin memberikan resep sama kita. Mudah-mudahan bisa kita pakai. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Kata beliau, "Man arada ayyan jua min azabil qabri," siapa saja yang ingin dibebaskan, terlepas dari azab kubur, fa'alaihi, maka wajib atasnya. Kalau wajibnya harus dikerjain nih. Siapa yang mau dibebaskan dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima, maka dia harus membiasakan. Apa yang dibiasakan? Arba'ata asya, 4 perkara. Dia kerjakan 4 perkara, wa yajtaniba syarba, dan juga menjauhi 4 perkara. Kerjakan 4, jauhi 4. Tuh. Jadi berapa? 8 yang mesti kita lakukan. 4 kita kerjakan, 4 lagi kita jauhi, hindari. Insya Allah kalau kita melakukan 8 itu, maka orang tersebut akan terlepas, terbebas dari siksa kubur. Yang pertama apa? Fa'ammal arba'atu allati yulazimuha muhafazatus salawat. Adapun yang 4 yang harus dibiasakan. Ini kalimatnya biasakan. Artinya dikerjakan terus menerus sampai kita meninggal dunia. Yang pertama adalah muhafazatus salawat, menjaga solat. Apa yang dijaga? Solat. Solat apa? Solat yang 5 waktu. Mungkin jamaah di sini semuanya sudah menjaga solat 5 waktu, sudah aman. Tapi anak kita udah jaga belum? Istri kita udah menjaganya belum? Sanak famili kita udah jaga belum? Tetangga kita udah jaga belum? Dan itu harus kita kasih tahu agar mereka mau menjaga sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab. Kalau seandainya sholatnya baik, kesannya dianggap baik. Sholatnya bolong-bolong, sholatnya buruk, di sana dianggap buruk. Karena itu jagalah sholat. Orang yang sudah menjaga sholat, tingkatin. Bagaimana cara meningkatkannya? Kita sholat udah kita jaga, 5 waktu kita kerjain, enggak kita tinggal. Alhamdulillah. Sekarang kita tingkatin. Gimana caranya kita meningkatkan sholat yang 5 waktu itu? Kerjakanlah secara berjamaah. Jangan dikerjakan secara munfarid, secara sendiri-sendiri. Usahakan berjamaah. Saat saya pulang kantor udah jam 3:30 lebih. Sholat asar udah ketinggalan di rumah. Akhirnya saya sholat di rumah. Lihat di situ ada anak nggak? Ada, Ustaz, gitu. Tapi dia udah sholat, ajak lagi sholat. Kalau perlu bayar. Kalau perlu bayar. Kenapa? Karena sholat jamaah ini sangat penting. Boleh nggak anak udah sholat, ngikut sholat lagi?
Boleh sedekah jatuhnya. Nih ntar kita pulang nih. Tanya bini. Mah, bunda, atau siapapun namanya, manggilnya. Udah sholat isya belum? Udah. Ngerjain sendiri apa enggak? Apa berdua? Apa jamaah? Sendiri. Yuk sholat lagi. Jamaah kerjain. Gitu. Itu kalau mau. Tapi biasanya ngajak nggak? Kagak mah. Biarin aja sholat sendiri begitu ya. Tuh. Tapi kalau bini yang ngajak atau anak yang ngajak, misalnya, Pak, Bapak mah enak di masjid sholat berjamaah. Saya di sini sholat sendiri. Ini pulang dari masjid ini bareng. Kenapa? Ajak sholat. Papa sholat lagi bareng mama. Wah, keren itu deh. Jatuhnya sedekah. Karena pernah ada suatu ketika Rasulullah SAW masuk di dalam masjid, orang hendak mau sholat wajib, sholatnya sendirian. Maka kata Rasulullah, adakah yang mau bersedekah dengan orang tersebut? Bagaimana caranya Rasulullah? Ikutlah sholat bersama orang itu. Tapi saya sudah sholat. Iya nggak apa-apa, sholat lagi. Ada di masjid tempat saya ngajar, ada seorang habaib, ya, orang habaib. Dia itu kalau sholat, habis sholat wajib nih, selesai, dia mundur ke belakang. Dia lihat ada orang yang baru datang, Allahu Akbar, dia itu ikutin ke belakang. Dia sholat lagi, ikut lagi sholat. Begitu assalamualaikum, ada lagi baru datang, dia ikut lagi sholat. Dia ikut lagi sholat. Sampai orang nggak ada lagi orang yang datang. Lah ada tuh orang kayak gitu tuh, nggak ada capeknya bersedekah dengan cara sedekah sholat gitu. Kalau kita udah selesai nih, ada orang datang sini sholat, nah, cuek aja, sholat aja diri lu biarin gitu. Apalagi sholatnya udah jam 7 kurang 5 atau kurang 10 ya, udah mau isya gitu. Kalau ada orang sholat situ sendirian, temenin, itu sedekah tuh. Pahala sedekah luar biasa. Nggak apa-apa berulang, ya, nggak apa-apa berulang gitu. Sedekah gitu. Sama aja sedia kan, sama katanya. Iya betul. Maka nungguin aja. Saya nggak punya duitnya, sedekah sholat aja. Begitu orang datang sholat zuhur, sendirian ya, ya udah bareng saya sholat. Nah. Allah lagi orang sholat jenazah berkali-kali, ada juga orang sholat jenazah berkali-kali, imamnya dia lagi gitu. Ketika kita bertakziah ke rumah saudaranya Haji Gunawan, berulang-ulang di sholat, enggak apa-apa berulang-ulang, sedekah, ya kan. Tuh. Nah kalau kita udah bisa meningkatkan sholat dengan cara berjamaah, maka itu sesuatu yang luar biasa, yang sangat bagus. Terus jaga sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat jamaah paling bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang sholat sendirian. Orang sholat sendirian misalnya, Allahu Akbar, pikiran udah kemana-mana nih, utang belum bayar, kemudian apa lagi, keran udah dimatiin apa belum, ini tadi nyetrika ini sudah dicabut apa belum, semuanya pikiran melayang, nggak konsen, nggak khusyuk. Tapi kalau kita sholat jamaah, Allahu Akbar, Allah lihat imamnya dulu. Tadi Ustadz Sakur, wah, udah Ustadz itu udah. Itu di mana khusyuknya? Oh, ternyata dia khusyuk ketika baca Fatihah. Satu, udah. Barisan kedua, mana yang khusyuk? Di sana khusyuknya di ruku, khusyuknya di sujud, khusyuknya di sini. Sampai dihitung semuanya, oh ternyata semuanya munisyat, khusyuk semua. Maka yang pikiran melayang tadi itu, mikirin apa-apa, dianggap khusyuk dan diterima sholatnya. Makanya orang yang sholat berjamaah paling bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Makanya rugi orang yang sholat sendirian, sangat rugi gitu. Maka kalau bisa, saya bilang tadi, ajak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau saya kerjaan begitu, kalau di rumah nih saya kebetulan mau pulang, saya pesan, saya mau pulang, jangan sholat dulu, kita sholat bareng. Gitu. Saya pesan istri saya begitu. Kalau udah sholat, saya ajak lagi. Kalau ada anak saya udah sholat, saya bayar.
saya bayar 200.000. Cuman ngikut sholat, biarin lah. Yang penting kita dapat sholat berjamaah. Karena sangat penting sholat berjamaah. Bahkan di dalam satu kitab disebutkan, di kitab ini juga, di kitab Tambil Qafilin disebutkan, man dawawa ala sholatil khamsi fil jama'ati a'tahullahu khamsu khisal. Siapa saja yang membiasakan diri mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah, Allah kasih 5 keutamaan. 5 keutamaan. Dan mudah-mudahan semuanya udah pada dapat keutamaan itu yang di dunia. Karena kebanyakan keutamaan yang 5 ini itu kebanyakan di akhirat. Yang pertama apa? Yarfa'u anhu dhiqal 'ish. Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya. Saat saya tiap hari jamaah, miskin-miskin aja, Sat. Susah-susah aja. Gitu. Sebenarnya Allah kasih itu cukup. Allah ngasih rezeki cukup. Yang bikin gak cukup apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Contoh misalnya, HP kan yang penting cuma 2. HP yang penting cuma 2. Apaan? Nelpon sama SMS gitu kan. Sekarang WA atau ya. Nerima sama ada program TikTok penting? Enggak juga. Ya enggak? Program-program yang lain kan kagak, ya enggak? Itu paling banyak orang cuma menggunakan untuk yang penting ya, nelpon sama nerima. Kalaupun ada yang penting Google untuk browsing ya, browsing kitab atau ada pertanyaan-pertanyaan apa mau dicari di Google itu. Selebihnya enggak. Tuh. Cuman kan kita nyari handphone tuh yang cakep, ya enggak? Pertama yang kameranya berapa megapiksel, ya. Kemudian kuotanya 256. Ada yang sekarang marah 512, ya enggak? RAM-nya 16 gitu. Padahal RAM-nya 8 juga cukup, RAM-nya 4 cukup gitu. Nah, kenapa? Gaya hidup. Gaya hidupnya. Gitu. Makanya masih ada juga orang yang sekarang nggak pakai Android, pakainya apa? Nokia. Masih pakai Nokia. Kenapa? Saya cuma buat SMS dan telepon gitu. Ada juga yang mengeluh tuh, saat ini ada Ustadz Kiai kalau suruh saya mau hubungin susah banget. Kenapa? Kiainya masih pakai yang lama, nggak bisa WA. Dia cuma pakai Nokia atau sejenisnya. Kalau ditelepon terkadang nggak diangkat, di SMS terkadang nggak dilihat. Tuh, ngubunginnya susah. Nah, ada juga yang mengeluh begitu. Karena Pak Ustadznya emang begitu, nggak pengen yang macem-macem. Kalau kita udah begini, karena banyak maksiat juga di sini. Iya, sekali ngelihat luar biasa. Padahal cuma nyuruh ngopi, ya nggak? Ngopi, nah itu. Tapi gambarnya perempuan, ya nggak? Nah, itu. Mau nggak mau dilihat juga akhirnya, dosa lagi dapat gitu kan? Iya, itu dilihat, dosa nggak dilihat, sayang. Itu udah ada. Jadi yang pertama, orang yang melazimkan sholat berjamaah, Allah akan hilangkan kesulitannya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, terus menerus. Memang nggak berjalannya lama, tapi suatu saat akan kita rasakan Allah kasih kesehatan kita yang sempurna, Allah kasih teman-teman kita yang baik, Allah berikan rumah kita itu aman dari maling, tidak kebakaran, tidak kebanjiran, macam-macam dah pokoknya. Segala kebaikan Allah berikan sama kita kalau kita rajin sholat berjamaah. Dan usahakan ketika azan berkumandang itu segera datang ke masjid. Semuanya hilangin itu. Kita lagi ngapain, berhenti gitu. Saya kalau lagi rapat begitu azan Allahu Akbar, berhenti. Pak baru dimulai, serah gitu kan, berhenti. Kamu sholat gitu aja. Begitu juga ngajar belum selesai. Ini saya ngajar dulu, selesainya itu 14.50. Sekarang kan asar itu 14.50 ya. 14. Sebelumnya itu 14.45, 43. Begitu azan, mohon maaf ya, saya duluan, saya bilang gitu. Saya mau ngajar, mau sholat. Anda pulang ntar kalau bel udah.
setinggal aja. Kenapa? Kalau kita sampai habis nggak kedapatan sholat jamaah di masjid. Gitu. Kita ajak murid-murid mau sholat jamaah udah pada pulang, susah kalau udah pada pulang. Ya, karena itu jam pulang, kecuali zuhur masih bisa. Ya. Yang kedua, wa yarfa'u anhu azabul qabri. Orang yang membiasakan diri sholat berjamaah maka akan dibebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Dan itu keinginan kita, bebas dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu menyeramkan, sangat menyeramkan. Apalagi orang yang meninggalkan sholat, itu akan ada yang namanya, kalau menurut ulama, sujaul aqra, ular yang sangat besar yang akan memakan orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi kalau ada orang yang meremehkan sholat berjamaah, oh siksaannya besar. Ya, meremehkan ya, artinya sholat sendiri aja, buat apaan sholat berjamaah. Nah, itu dosa ini. Makanya kalau kita sudah bisa nih mengerjakan sholat fardu, tidak pernah kita tingkatkan dengan cara mengerjakan sholat berjamaah. Dan salah satu faedahnya adalah Allah akan menghilangkan daripadanya siksa kubur. Kalau siksa kubur dihilangkan, maka Allah akan memberikan nikmat kubur. Nikmat kubur itu pertama apa? Kuburan kita terang, kuburan kita luas, kuburan kita nggak sempit. Walaupun memang cuman ukurannya berapa sih ya? Semeter lebih gitu ya. Semeter yang cuman cukup buat berbaring aja, segitu. Di atasnya kelihatan begitu, tapi kalau udah ke dalam, luas luar biasa. Luasnya seperti apa? Seperti mata memandang. Pandangan kita sampai mana? Ini kan ada tembok ya. Ada tembok, kalau nggak ada tembok luas kan? Lapangan luar biasa. Ya. Bisa kita ajak main bola itu. Karena apa? Saking luasnya. Gitu. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyamini. Kelak nanti di akhirat orang itu akan menerima kitab dari tangan kanannya. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirat kalbarqil khatib. Dia akan melewati jembatan sirat seperti kilat yang menyambar. Begitu kaki melangkah, langsung nyebret sampai ujung. Dan itu kelasnya para siddiqin, orang-orang yang jujur. Karena umat Nabi Muhammad nanti itu terbagi menjadi 7 golongan dalam melewati sirat. Terbagi 7 golongan. Yang pertama as-siddiqun, yang kedua al-alimun, yang ketiga al-budala, yang keempat asy-syuhada, yang kelima al-hujjaj, yang keenam al-muti'un, dan yang ketujuh al-asun. Yang pertama as-siddiqun. As-siddiqun itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan dia itu akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan kita kan begitu, pengen cepat aja ya nggak sampai. Kenapa? Melewati jembatan sirat yang seperti rambut dibelah 7, panas minta ampun, ya. Makanya biar cepat-cepat tuh, ya. Yang kedua, al-alimun. Ini orang-orang yang ngajar, guru-guru, alim, ya. Dan dia itu akan melewati sirat seperti karihil asif, seperti angin yang bertiup. Angin tiupnya juga kencang juga, apalagi angin topan ya. Angin topan, angin yang serem-serem, langsung sampai itu. Ya. Yang ketiga al-budala, yaitu para wali-wali abdal. Dia itu akan menyeberangi sirat seperti katairi fisati yasiru, seperti burung yang melewati sangat cepat. Seperti burung yang sangat cepat melewati, terbangnya pokoknya cepat deh. Nah, dan itu bukan golongan kita, tapi ada juga sih kemungkinan sih ada wali ya. Hampir semuanya wali, ya wali murid ya, wali murid gitu. Wali nikah malah gitu. Asy-syuhada. Nah, haji syuhada tuh ya. Dia akan menyeberangi seperti kuda balap. Ya, kuda balap yang melewati jembatan sirat itu sekitar setengah hari. Cuma setengah hari, ya. Setengah hari berapa lama? Cepat ya? Ya, cepat. Kira-kira 500 tahun. Ya kan perbandingan dunia dengan akhirat kan 1000 ya.
Ya enggak? Kalau setengah hari berapa? 500 tahun. Lama juga gitu. Itu para syuhada loh. Makanya bawa bekal yang banyak di dunia ini. Bawa bekal yang banyak amal soleh. Karena perjalanan kita jauh. Hidup kita di dunia itu sedikit dibandingkan hidup kita di akhirat. Panjang luar biasa. Melewatinya sangat panjang. Gitu. Makanya kalau kita sia-siakan rugi. Sangat rugi. Yang kelima al-hujjaj. Beruntunglah orang-orang yang sudah melaksanakan pergi haji. Beruntung juga orang-orang yang telah melaksanakan umroh, terutama haji ya. Nah, orang yang pergi haji ini kalau dia mabrur, masya Allah, udah nggak ada balasan, cuma surga balasannya. Haji yang mabrur cuma surga gitu. Bagaimana cara mengetahui dia haji mabrur? Ada peningkatan ibadah. Yang tadinya sholat sendiri dari jamaah, yang tadinya nggak pernah sholat tahajud. Yang tadinya jarang sholat puasa sunnah. Yang tadinya sholat tarawihnya bolong-bolong, tidak bolong-bolong. Yang tadinya malas baca Quran, rajin baca Quran. Yang tadinya sedekahnya jarang-jarang, rajin sedekah. Ada peningkatan. Yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada peningkatan apa enggak? Tuh. Ya. Itu para haji. Dia akan melewati jembatan Sirat itu 1 hari penuh. 1 hari penuh berjalan. Ya. Yang keenam al-muti'un, orang-orang yang taat. Ya mudah-mudahan ya kita juga termasuk nih orang-orang yang taat, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Akan menjembati jembatan Sirat itu selama sebulan. Jauh lama juga ya. Sebulan jalan, capek itu ya. Masya Allah. Kalau yang suka korban, pakai korban itu, ya. Nah, yang terakhir al-asun, orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu jalannya lama, ya, jalannya lama, hampir terjeblus di dalam neraka jahanam. Tapi neraka jahanam berkata, orang bermaksiat, cepat-cepat lewat sini. Kenapa? Karena iman yang ada di hatimu bisa memadamkan api kami. Tuh, masih aja tuh. Yang penting kita masih ada iman. Masih ada iman, masih bisa selamat. Itu bisa kita lihat nanti apakah kita termasuk golongan yang mana nih. Kita mah kepengen yang pertama ya enggak, as-siddiqun gitu. Dan juga termasuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah sehingga kita bisa melewati jembatan Sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Itu yang pertama. Menjaga sholat 5 waktu kalau kita mau terhindar dari siksa kubur. Yang kedua, wassadaqah, bersedekah. Orang yang sering bersedekah, maka dia tidak akan mendapatkan siksa kubur. Karena itu tiap hari jangan pernah tidak bersedekah. Usahakan bersedekah. Saat sedekahnya gimana? Memang kalau kata Nabi Muhammad SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kebaikan apa aja sedekah. Ini kita lagi ngaji kebaikan nggak? Termasuk sedekah, gitu kan? Kita kasih minum orang sedekah nggak? Sedekah. Bantuin bersih-bersih, sedekah. Setiap jenis kebaikan itu sedekah. Kita baca tasbih, sedekah. Kita sholat duha, sedekah. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini sedekah dengan harta. Ya, sedekah dengan harta. Makanya awali hidup kita ketika kita bangun, kemudian kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat subuh, jangan langsung kemari. Tuh kebetulan ditaruh di depan masjid tuh. Kebetulan ditaruh depan masjid, cemplungin tuh. 2.000. 2.000 ringan nggak? Ringan. Tapi murah banget masuk surga ya. Masuk surga 2.000. Naikin dah 5.000 gitu. Kalau 5.000 nggak sanggup, ya 10.000. 10.000 nggak sanggup, 100.000 gitu. Bukan balik saat mungkin turun, mungkin naik gitu. Ibadah itu kalau bisa naik. Yang biasanya kita 2.000 naik dikit-dikit 5.000. Yang tadinya 5.000 dikit-dikit naik lagi 10.000. Sampai memang
batas kemampuan maksimal kita. Dan yakinlah bahwa setiap yang kita masukkan untuk kebaikan, untuk sedekah, Allah akan ganti. Cuman jangan ngarep, gue ngasih 10.000 katanya bakal dibalas 10 kali lipat, kali aja ntar pulang gue dapat 100.000. Jangan Bang, jangan sampai begitu. Yang penting ikhlas aja nyemplungin, ya, sedekah gitu. Dan ada orang yang sedekah luar biasa, sehingga sebelum meninggal saja sudah dikabari masuk surga. Sebelum meninggal dikabarin masuk surga. Ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW kasih tahu, Fulan bin Fulan itu bakal masuk surga. Fulan bin Fulan bakal masuk surga. Adanya di mana orang itu? Di Mekah. Ini orang dari Maroko, dari Maghribi, Maroko. Datanglah kemudian ke Mekah mencari orang yang dimaksud. Namanya siapa? Hasan. Nah, Hasan siapa? Bin Sabu ke siapa? Nah, anggap aja Hasan namanya, ya enggak? Iya. Biasanya orang ketika disebutkan bakal ahli surga, yang dicari siapa? Orang terkenal dulu, ulama dulu, orang soleh. Begitu dicari orang soleh, ketemulah kiai. Namanya siapa? Hasan bin sini. Oh bukan, bini salah. Cari lagi ulama lagi, namanya Hasan juga misalnya. Hasan bin, bukan Hasan bin ini. Nah. Emang Hasan bin siapa namanya? Hasan bin Sabu namanya. Contoh misalnya gitu. Ada sih Hasan, tapi orang biasa. Orang biasa. Tapi sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Nabi. Namanya ini, pekerjaannya ini. Akhirnya ketemu tuh orang tersebut. Ngobrol-ngobrol dikasih tahu bahwa saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan saya diperintahkan untuk menemuimu dan memberikan kabar bahwa kamu akan menjadi ahli surga. Nangis luar biasa nih. Kenapa nggak nyangka bisa jadi ahli surga? Padahal jarang ke masjid. Jarang ke masjid. Sholat tapi jarang ke masjid. Sholat di rumah karena sholat di tempat berdagang gitu. Nanti kalau bapak-bapak Allah takdirkan ke Mekah ya, kemudian melaksanakan umrah atau haji, itu banyak orang sholat nggak di masjid, tapi apa? Di tokonya. Karena di toko itu udah ada suaranya, ya nggak? Ada suaranya, sholat di situ aja. Jarang masuk masjid gitu. Cuman diinformasikan bakal masuk surga. Akhirnya ditanya, amalan apa sih yang menyebabkan Tuhan dikabarkan oleh Nabi menjadi orang yang bakal masuk surga? Kata dia, saya punya tetangga. Begitu suaminya meninggal, ya, dia janda, punya anak yatim. Lalu saya berinisiatif, berniat bahwa kalau saya gajian, saya akan bagi 2. Setengah buat saya dan keluarga saya, setengah lagi buat janda dan anak yatim itu. Dan itu saya lakukan sejak suaminya meninggal. Tuh. Kagak. Kalau bini lu marah ya. Kalau Bang Hasan bini marah itu. Bagi 2, gitu kan? Dibagi 2. Oh. Akhirnya apa? Oh, ternyata ini amalannya. Dia cinta kepada janda, bukan cinta ini ya. Nah, dia sayang kepada anak yatim. Dia bagi rizkinya untuk menghidupi janda miskin dan juga anak yatim. Setelah itu dia mandi, pakai pakaian bersih, dia sholat di Masjidil Haram. Pada sujud terakhir dia nggak bangun lagi. Dia meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga sebagaimana yang diinformasikan Nabi kepada ulama tersebut. Nah kan kita begitu ya, kepengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, baik di tempat yang baik. Nah kalau pengen meninggal dunia di tempat yang baik, sering-sering datang ke tempat yang baik. Pengen meninggal dunia husnul khotimah, mainnya tiap hari diskotik mulu dah, tempat mancing mulai susah. Gitu. Pengen husnul khotimah, mainnya tiap hari tempat
mancing susah. Apalagi udah rutin, galatama ini, galatama itu. Nah, susah mas husnul khotimah kayak begitu. Gitu. Kalau pengen husnul khotimah, rajin-rajin datang ke masjid, kemudian majlis taklim, karena banyak orang yang rajin datang ke masjid, meninggalnya di masjid. Gitu. Dan kita berharap begitu, karena meninggal nggak bisa direkayasa. Oh pengen meninggal di sini, nggak bisa. Gitu. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah takdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah dan kemudian masuk ke liang rahat. Allah takdirkan dapat menjawab seluruh pertanyaan munkar dan nakir dan memperoleh nikmat kubur, selamat dari siksa kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim irhamna warham walidina farham mustazana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mani 'abdi yaghfir warham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wam fiya subhanakallahumma wa tahiyyatan fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.